1. Saat Anda menghadapi tantangan dalam pekerjaan, langkah pertama yang Anda ambil adalah A. Mengidentifikasi rekan kerja yang memiliki keahlian relevan untuk mendapatkan masukan. B. Mengumpulkan data dan informasi untuk merumuskan strategi penyelesaian. C. Mengadakan pertemuan dengan tim untuk berbagi ide dan mencari solusi bersama. D. Mengembangkan jaringan dengan pihak luar yang memiliki pengalaman dalam masalah serupa. E. Menggunakan teknologi untuk memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi. Yang lebih baik. B. Mengumpulkan data dan informasi untuk merumuskan strategi penyelesaian. Langkah pertama yang paling logis adalah memahami masalah secara mendalam. Mengumpulkan data dan informasi memungkinkan Anda untuk mendapatkan gambaran yang jelas sebelum mencari solusi, sehingga keputusan yang diambil lebih berbasis fakta. A. Mengidentifikasi rekan kerja yang memiliki keahlian relevan untuk mendapatkan masukan. Setelah memahami masalah, mencari masukan dari rekan kerja yang ahli akan memberikan perspektif tambahan yang lebih spesifik, meningkatkan peluang solusi yang efektif. C. Mengadakan pertemuan dengan tim untuk berbagi ide dan mencari solusi bersama. Kolaborasi tim memungkinkan pertukaran ide yang lebih luas. Dan solusi bersama seringkali lebih inovatif dan dapat diimplementasikan lebih baik karena semua pihak terlibat. E. Menggunakan teknologi untuk memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik. Teknologi bisa menjadi alat pendukung yang mempermudah komunikasi dan kolaborasi, tetapi perlu digunakan setelah dasar masalah sudah jelas dan strategi sudah dirumuskan. D. Mengembangkan jaringan dengan pihak luar yang memiliki pengalaman dalam masalah serupa. Meskipun penting, ini lebih efektif dilakukan setelah langkah-langkah internal diambil. Mengembangkan jaringan bisa memberikan pandangan eksternal, namun umumnya bukan langkah pertama karena tantangan internal bisa diselesaikan lebih efisien dengan sumber daya yang ada. 2. Dalam membangun jejaring kerja yang efektif, Anda akan A. Aktif menghadiri acara dan seminar yang relevan untuk memperluas koneksi profesional. B. Menggunakan media sosial untuk menjalin komunikasi dengan kolega di berbagai sektor. C. Membagikan pengetahuan dan pengalaman Anda dengan orang lain untuk saling belajar. D. Menyusun strategi komunikasi untuk menjaga hubungan baik dengan kontak jaringan. E. Menjalin kerjasama dengan organisasi lain untuk meningkatkan kolaborasi. C. Membagikan pengetahuan dan pengalaman Anda dengan orang lain untuk saling belajar. Jejaring yang kuat dibangun melalui kontribusi timbal balik. Dengan membagikan pengetahuan, Anda memperkuat hubungan, membangun reputasi sebagai seseorang yang bernilai, dan menciptakan kesempatan untuk belajar dari orang lain. Ini menjadi dasar dari jaringan profesional yang saling mendukung. D. Menyusun strategi komunikasi untuk menjaga hubungan baik dengan kontak jaringan. Mempertahankan jaringan sama pentingnya dengan membangun jaringan. Strategi komunikasi yang baik membantu menjaga hubungan yang ada tetap aktif dan relevan, sehingga Anda bisa tetap terhubung dan mendapatkan manfaat di masa depan. A. Aktif menghadiri acara dan seminar yang relevan untuk memperluas koneksi profesional. Acara profesional adalah tempat di mana Anda bisa bertemu dengan orang baru, memperluas jaringan, dan memperkuat koneksi yang sudah ada. Ini merupakan cara proaktif untuk terlibat dalam komunitas profesional. B. Menggunakan media sosial untuk menjalin komunikasi dengan kolega di berbagai sektor. Media sosial merupakan alat yang kuat untuk memperluas jejaring secara online. Namun, interaksi langsung seringkali lebih efektif untuk membangun kepercayaan. Media sosial berfungsi sebagai pelengkap, bukan langkah utama. E. Menjalin kerjasama dengan organisasi lain untuk meningkatkan kolaborasi. Membangun kolaborasi antar organisasi merupakan langkah strategis. Tetapi ini lebih merupakan tindak lanjut setelah jaringan dasar telah terbentuk. Langkah ini memberikan manfaat jangka panjang, tetapi bukan pendekatan awal dalam membangun jejaring kerja. 3. Ketika berkolaborasi dengan tim dari berbagai latar belakang, Anda berusaha untuk A. Memahami perspektif dan keahlian masing-masing anggota untuk mencapai hasil yang optimal. B. Mendorong setiap anggota untuk berkontribusi dengan ide-ide kreatif mereka. C. Menyusun rencana kerja yang mencakup kontribusi dari setiap anggota tim.
D. Mengadakan sesi brainstorming secara rutin untuk meningkatkan inovasi. E. Menjalin komunikasi terbuka untuk mengatasi perbedaan pendapat secara konstruktif. A. Memahami perspektif dan keahlian masing-masing anggota untuk mencapai hasil yang optimal. Memahami latar belakang dan keahlian setiap anggota tim adalah langkah awal yang krusial. Dengan pengetahuan ini, tim dapat memanfaatkan kekuatan individu dan mengatasi kelemahan, yang mendukung pencapaian hasil yang lebih baik. E. Menjalin komunikasi terbuka untuk mengatasi perbedaan pendapat secara konstruktif. Komunikasi terbuka sangat penting dalam tim beragam, untuk menciptakan lingkungan di mana anggota merasa aman untuk berbagi pandangan mereka. Ini membantu dalam menangani konflik dengan cara yang positif dan mendorong kolaborasi yang lebih baik. B. Mendorong setiap anggota untuk berkontribusi dengan ide-ide kreatif mereka. Mendorong kontribusi ide dari semua anggota mempromosikan inovasi dan kreativitas. Setiap individu memiliki perspektif unik yang dapat memperkaya diskusi dan solusi yang dihasilkan oleh tim. D. Mengadakan sesi brainstorming secara rutin untuk meningkatkan inovasi. Sesi brainstorming adalah cara efektif untuk mengumpulkan ide dari seluruh anggota tim. Meskipun ini penting, langkah ini lebih baik dilakukan setelah memahami keahlian anggota dan menciptakan komunikasi terbuka. C. Menyusun rencana kerja yang mencakup kontribusi dari setiap anggota tim. Menyusun rencana kerja merupakan langkah penting dalam mengarahkan kolaborasi, tetapi harus dilakukan setelah memahami kontribusi dan keahlian anggota. Ini lebih merupakan hasil dari langkah-langkah sebelumnya yang telah diambil. 4. Anda diberi tugas untuk menyusun program pelatihan bagi pegawai baru. Anda akan A. Melibatkan pegawai yang lebih senior untuk berbagi pengalaman mereka. B. Mengumpulkan umpan balik dari pegawai baru untuk memahami kebutuhan mereka. C. Mengembangkan modul pelatihan yang mencakup berbagai aspek pekerjaan. D. Menggunakan teknologi untuk menyajikan materi pelatihan secara interaktif. E. Mendorong pegawai baru untuk membangun jaringan dengan rekan kerja lainnya. B. Mengumpulkan umpan balik dari pegawai baru untuk memahami kebutuhan mereka. Memahami kebutuhan pegawai baru adalah langkah pertama yang paling krusial. Dengan mengumpulkan umpan balik, Anda dapat menyusun program pelatihan yang tepat sasaran dan relevan dengan apa yang mereka butuhkan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja. C. Mengembangkan modul pelatihan yang mencakup berbagai aspek pekerjaan. Setelah memahami kebutuhan pegawai baru, langkah berikutnya adalah mengembangkan modul pelatihan yang komprehensif. Modul ini harus mencakup berbagai aspek pekerjaan agar pegawai baru dapat memahami keseluruhan fungsi dan tanggung jawab mereka. A. Melibatkan pegawai yang lebih senior untuk berbagi pengalaman mereka. Melibatkan pegawai senior memberikan perspektif dan pengalaman praktis yang sangat berharga. Ini dapat memperkaya program pelatihan dengan contoh nyata dan best practices yang bisa diambil oleh pegawai baru. D. Menggunakan teknologi untuk menyajikan materi pelatihan secara interaktif. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan keterlibatan peserta dalam pelatihan. Interaktivitas membantu pegawai baru untuk lebih memahami dan mengingat materi yang disampaikan, tetapi ini lebih efektif setelah konten program disusun. E. Mendorong pegawai baru untuk membangun jaringan dengan rekan kerja lainnya. Mendorong jaringan dapat membantu pegawai baru berintegrasi lebih baik, namun ini lebih merupakan langkah pendukung yang dilakukan setelah mereka telah memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam tim. 5. Saat menghadapi konflik di tempat kerja, pendekatan yang Anda pilih adalah A. Mengundang pihak-pihak yang terlibat untuk mendiskusikan masalah secara terbuka. B. Mencari solusi yang saling menguntungkan melalui negosiasi yang konstruktif. C. Menggunakan pendekatan mediasi untuk memastikan semua suara didengar. D. Berfokus pada penyelesaian masalah daripada menyalahkan individu tertentu. E. Membangun kesepakatan yang jelas untuk menghindari konflik serupa di masa depan. B. Mencari solusi yang saling menguntungkan melalui negosiasi yang konstruktif. Pendekatan yang berfokus pada solusi saling menguntungkan adalah yang paling efektif untuk menyelesaikan konflik.
Dengan berfokus pada hasil yang positif bagi semua pihak, ini dapat menciptakan suasana kolaboratif dan mendorong penyelesaian yang berkelanjutan. A. Mengundang pihak-pihak yang terlibat untuk mendiskusikan masalah secara terbuka. Mengundang pihak-pihak yang terlibat untuk berdiskusi secara terbuka membantu menciptakan transparansi dan mengurangi ketegangan. Ini memungkinkan semua suara didengar dan mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang perspektif masing-masing pihak. C. Menggunakan pendekatan mediasi untuk memastikan semua suara didengar. Mediasi merupakan langkah yang baik untuk memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan dihargai. Mediasi dapat membantu menjaga fokus pada penyelesaian masalah dan mengurangi risiko konflik lebih lanjut. D. Berfokus pada penyelesaian masalah daripada menyalahkan individu tertentu. Berfokus pada penyelesaian masalah membantu mengurangi ketegangan dan menciptakan suasana yang lebih positif. Namun, ini lebih merupakan pendekatan pendukung yang perlu diterapkan bersamaan dengan langkah-langkah lain. E. Membangun kesepakatan yang jelas untuk menghindari konflik serupa di masa depan. Membangun kesepakatan untuk mencegah konflik di masa depan sangat penting, tetapi ini lebih efektif dilakukan setelah konflik saat ini diselesaikan. Ini memastikan bahwa pelajaran diambil dari pengalaman sebelumnya. 6. Dalam menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan, Anda berkomitmen untuk A. Mengkomunikasikan informasi dengan transparan dan akurat, B. Mendengarkan kebutuhan dan kekhawatiran mereka untuk membangun kepercayaan, C. Mengadakan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan dan evaluasi, D. Mengidentifikasi peluang kolaborasi yang saling menguntungkan. E. Menyusun rencana tindak lanjut untuk menjaga hubungan yang positif. B. Mendengarkan kebutuhan dan kekhawatiran mereka untuk membangun kepercayaan. Mendengarkan secara aktif adalah langkah awal yang krusial dalam membangun hubungan yang baik. Dengan memahami kebutuhan dan kekhawatiran pemangku kepentingan, Anda dapat menunjukkan bahwa Anda menghargai mereka, yang merupakan dasar untuk membangun kepercayaan. A. Mengkomunikasikan informasi dengan transparan dan akurat. Transparansi dalam komunikasi membantu memperkuat kepercayaan dan kredibilitas. Dengan memberikan informasi yang akurat, Anda menjaga hubungan tetap terbuka dan mengurangi risiko kesalahpahaman. C. Mengadakan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan dan evaluasi. Pertemuan rutin memungkinkan Anda untuk secara aktif melibatkan pemangku kepentingan dalam proses dan memastikan bahwa mereka tetap terinformasi. Ini juga memberikan kesempatan untuk mengevaluasi kemajuan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. D. Mengidentifikasi peluang kolaborasi yang saling menguntungkan. Mencari peluang kolaborasi dapat memperkuat hubungan dan menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak. Namun, ini lebih efektif setelah kebutuhan dan kekhawatiran mereka dipahami. E. Menyusun rencana tindak lanjut untuk menjaga hubungan yang positif. Menyusun rencana tindak lanjut sangat penting untuk menjaga hubungan, tetapi ini lebih merupakan langkah setelah langkah-langkah awal dilakukan. Rencana tindak lanjut membantu memastikan bahwa hubungan tetap produktif dan terjaga. 7. Jika Anda diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan organisasi lain, langkah pertama yang Anda lakukan adalah A. Menganalisis kesesuaian visi dan misi antara kedua organisasi, B. Mengidentifikasi potensi sinergi untuk mencapai tujuan bersama, C. Menggali kebutuhan dan harapan masing-masing pihak untuk merumuskan kolaborasi, D. Menyusun rencana kerjasama yang mencakup kontribusi dari kedua belah pihak, E. Membangun hubungan pribadi untuk memperkuat kerjasama yang ada. C. Menggali kebutuhan dan harapan masing-masing pihak untuk merumuskan kolaborasi. Memahami kebutuhan dan harapan dari kedua belah pihak adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa kolaborasi yang dirumuskan akan saling menguntungkan dan sesuai dengan tujuan masing-masing organisasi. Ini adalah dasar yang kuat untuk langkah-langkah berikutnya. A. Menganalisis kesesuaian visi dan misi antara kedua organisasi. Setelah menggali kebutuhan, penting untuk menganalisis kesesuaian visi dan misi. Kesesuaian ini akan menjadi panduan untuk memastikan
bahwa kedua organisasi berada di jalur yang sama dalam kolaborasi yang akan dilakukan. B. Mengidentifikasi potensi sinergi untuk mencapai tujuan bersama. Mengidentifikasi potensi sinergi akan membantu kedua organisasi memahami bagaimana mereka dapat bekerja sama secara efektif. Ini bisa mencakup penggabungan sumber daya, keterampilan, atau pengalaman yang ada. D. Menyusun rencana kerjasama yang mencakup kontribusi dari kedua belah pihak. Setelah langkah-langkah di atas, menyusun rencana kerjasama yang jelas, sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami peran dan kontribusi mereka dalam kolaborasi. Ini merupakan langkah konkret untuk mengimplementasikan kerjasama. E. Membangun hubungan pribadi untuk memperkuat kerjasama yang ada. Membangun hubungan pribadi dapat memperkuat kerjasama, tetapi ini lebih efektif setelah ada pemahaman dan rencana kerjasama yang jelas. Hubungan yang baik akan membantu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi di antara kedua pihak. 8. Ketika terlibat dalam proyek lintas departemen, Anda berfokus untuk A. Mengidentifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim dengan jelas. B. Menjalin komunikasi yang efektif untuk memastikan semua pihak terinformasi. C. Menggunakan metode kolaborasi yang inovatif untuk meningkatkan produktivitas. D. Mendorong kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. E. Menyusun mekanisme evaluasi untuk menilai kemajuan proyek secara berkala. A. Mengidentifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim dengan jelas. Memastikan bahwa setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawab mereka adalah langkah pertama yang sangat penting. Ini membantu menghindari kebingungan dan tumpang tindih, sehingga setiap orang tahu apa yang diharapkan dari mereka. B. Menjalin komunikasi yang efektif untuk memastikan semua pihak terinformasi. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam proyek lintas departemen. Dengan memastikan bahwa semua pihak terinformasi, Anda dapat mengurangi risiko kesalahpahaman dan meningkatkan kolaborasi antara tim. D. Mendorong kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Setelah peran dan komunikasi ditetapkan, mendorong kerjasama untuk mencapai tujuan bersama adalah penting. Ini menciptakan semangat tim dan memastikan bahwa semua orang berfokus pada hasil akhir yang sama. C. Menggunakan metode kolaborasi yang inovatif untuk meningkatkan produktivitas. Menggunakan metode kolaborasi yang inovatif dapat membantu meningkatkan produktivitas, tetapi ini lebih efektif setelah peran dan komunikasi telah ditetapkan. Metode baru dapat memfasilitasi cara kerja yang lebih efisien setelah dasar kolaborasi sudah ada. E. Menyusun mekanisme evaluasi untuk menilai kemajuan proyek secara berkala. Menyusun mekanisme evaluasi sangat penting untuk menilai kemajuan proyek, tetapi ini sebaiknya dilakukan setelah langkah-langkah awal diterapkan. Evaluasi berkala membantu memastikan bahwa proyek tetap di jalur yang benar dan memungkinkan penyesuaian yang diperlukan. 9. Dalam menjalin jejaring dengan para profesional di bidang Anda berusaha untuk A. Berpartisipasi aktif dalam diskusi dan forum profesional untuk berbagi pengetahuan. B. Membangun hubungan yang saling mendukung dengan mentor dan rekan sejawat. C. Mengidentifikasi peluang untuk kolaborasi yang dapat memberikan nilai tambah. D. Menyusun strategi untuk menjaga hubungan yang telah terjalin. E. Berkontribusi dalam proyek bersama untuk memperkuat jaringan profesional Anda. B. Membangun hubungan yang saling mendukung dengan mentor dan rekan sejawat. Membangun hubungan yang kuat dengan mentor dan rekan sejawat adalah langkah awal yang krusial dalam jejaring. Hubungan yang saling mendukung dapat membuka banyak peluang dan menyediakan bimbingan serta sumber daya yang berharga. A. Berpartisipasi aktif dalam diskusi dan forum profesional untuk berbagi pengetahuan. Berpartisipasi dalam diskusi dan forum profesional membantu Anda untuk berbagi pengetahuan dan memperluas jaringan. Ini juga menunjukkan komitmen Anda terhadap bidang yang Anda geluti, serta meningkatkan visibilitas di kalangan profesional lainnya. C. Mengidentifikasi peluang untuk kolaborasi yang dapat memberikan nilai tambah. Setelah membangun hubungan dan berpartisipasi aktif, penting untuk mengidentifikasi peluang kolaborasi. Kerjasama yang memberikan nilai tambah akan memperkuat jaringan dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.
D. Menyusun strategi untuk menjaga hubungan yang telah terjalin. Menyusun strategi untuk menjaga hubungan sangat penting, agar jaringan tetap kuat dan produktif. Hubungan yang terjaga dengan baik akan terus memberikan manfaat dan menciptakan peluang di masa depan. E. Berkontribusi dalam proyek bersama untuk memperkuat jaringan profesional Anda. Berkontribusi dalam proyek bersama adalah cara yang efektif untuk memperkuat jaringan, tetapi ini lebih baik dilakukan setelah hubungan dan kolaborasi yang saling menguntungkan telah terjalin. Proyek bersama akan lebih efektif jika didasari pada hubungan yang kuat. 10. Saat mengikuti pelatihan jejaring kerja, Anda berkomitmen untuk A. Menerapkan keterampilan baru yang diperoleh untuk meningkatkan efektivitas kerja. B. Berbagi pengetahuan yang didapat dengan rekan kerja untuk saling meningkatkan. C. Mengidentifikasi cara untuk mengintegrasikan jejaring dalam pekerjaan sehari-hari. D. Mencari peluang untuk berkolaborasi dengan peserta lain setelah pelatihan. E. Membuat rencana tindak lanjut untuk menjaga hubungan yang telah terjalin selama pelatihan. B. Berbagi pengetahuan yang didapat dengan rekan kerja untuk saling meningkatkan. Membagikan pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan kepada rekan kerja sangat penting untuk menciptakan budaya pembelajaran dan kolaborasi di lingkungan kerja. Ini juga membantu memperkuat jejaring dan memastikan bahwa manfaat pelatihan tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh tim secara keseluruhan. A. Menerapkan keterampilan baru yang diperoleh untuk meningkatkan efektivitas kerja. Setelah membagikan pengetahuan, langkah berikutnya adalah menerapkan keterampilan baru untuk meningkatkan efektivitas kerja. Ini menunjukkan komitmen Anda untuk tidak hanya belajar, tetapi juga mengimplementasikan apa yang telah dipelajari untuk mencapai hasil yang lebih baik. C. Mengidentifikasi cara untuk mengintegrasikan jejaring dalam pekerjaan sehari-hari. Mengintegrasikan jejaring ke dalam pekerjaan sehari-hari adalah langkah penting untuk memastikan bahwa hubungan yang dibangun selama pelatihan dapat digunakan secara efektif dalam konteks profesional. Ini membantu menjadikan jejaring sebagai bagian integral dari cara kerja Anda. D. Mencari peluang untuk berkolaborasi dengan peserta lain setelah pelatihan. Mencari peluang kolaborasi dengan peserta lain menunjukkan inisiatif untuk memperluas jejaring dan menerapkan pembelajaran dalam praktik nyata. Kolaborasi ini dapat membawa keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. E. Membuat rencana tindak lanjut untuk menjaga hubungan yang telah terjalin selama pelatihan. Membuat rencana tindak lanjut sangat penting untuk memastikan bahwa hubungan yang dibangun selama pelatihan tetap terjaga. Namun, ini lebih efektif jika dilakukan setelah mengimplementasikan keterampilan dan melakukan kolaborasi.